Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, salatan ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang tanpa pandang bulu selalu memberikan nikmat kepada kita semuanya, dan tugas kita adalah selalu memuji dan bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan memanfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya, bersyukur dan memujinya, nikmat kita akan selalu dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salawat serta salam untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ahlan wa sahlan, selamat datang di acara kami, yaitu Relawan Inspirasi Rumah Zakat Miftahul Ulum, dalam program membuka sesi tanya jawab dalam rangka untuk memberikan solusi kepada masyarakat di saat wabah virus corona di mana-mana, dan majelis taklim juga banyak yang berhenti, kajian juga banyak yang berhenti. Kami membuka peluang amal baik dan ibadah, yaitu ingin terus berbagi ilmu, ingin terus juga menenangkan keadaan masyarakat, dan apabila ada hal yang dibingungkan bisa berbagi kita untuk dalam sesi tanya jawab ini. Terima kasih dan selamat bergabung dalam program ini. Mudah-mudahan semua program yang kami laksanakan bisa bermanfaat buat antum semuanya dan buat kita semuanya, juga untuk masyarakat semuanya. Pertanyaan pertama adalah dari Ibu Rista asal Sampora. Beliau menanyakan apa perbedaan ilmu taklim dan tarbiyah. Dua kata ini antara taklim dan tarbiyah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang pertama tentang kata taklim. Sering kita mendengar di masyarakat yang sudah familiar adalah majelis taklim misalkan. Taklim ini adalah sebuah kegiatan atau sebuah acara atau juga sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada proses untuk penyampaian ilmu. Jadi proses penyampaian ilmu itu disebut adalah taklim atau kita mengajar. Kita ambil contoh di dalam majelis taklim misalkan ya. Majelis taklim nanti ada seorang ustadz lalu menyampaikan materi yang disampaikan kepada para pendengar, dan setelah disampaikan materi itu para pendengar itu pulang. Itu adalah majelis taklim. Atau kita misalkan di radio mendengarkan kajian-kajian, atau juga kita di YouTube, di televisi kita mendengarkan kajian, lalu Ustadz menyampaikan materi dan kita mendengar, menyimak, sudah kita menerima materi, sudah, itu adalah disebut majelis taklim, yaitu proses penyampaian ilmu. Yang kedua ada kata tarbiyah. Dalam kehidupan kita juga sering kita mendengar dengan kata tarbiyah. Kalau di universitas, terutama yang berbasis agama, suka ada yang kita dengar adalah fakultas tarbiyah misalkan. Ataupun kalau dalam kitab-kitab yang sering kita dengar dan temukan di masyarakat ada kata-kata tarbiyatul aulad. Apa sih arti dari kata tarbiyah itu? Tarbiyah artinya adalah pendidikan atau mendidik. Jadi kalau tarbiyatul aulad itu adalah mendidik anak. Ya, kalau fakultas tarbiyah itu adalah fakultas pendidikan. Nah, apa bedanya pendidikan atau tarbiyah dengan taklim? Kalau taklim tadi adalah proses menyampaikan ilmu lalu didengar oleh para pendengar, ilmunya kita dapat sudah. Tapi kalau pendidikan atau tarbiyah itu adalah bukan hanya proses penyampaian ilmu, tapi lebih ke menanamkan dari hasil ilmu itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita sebagai orang tua dalam kehidupan ingin mendidik anak. Ilmu kita tidak terlalu banyak, hanya sedikit, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari misalkan membangunkan anak, mengecek sholat anak, misalkan mengingatkan anak untuk sholat,
zuhur kita ingatkan sudah sholat atau belum. Terus juga misalkan ada yang kalau masih bayi training toilet, diajarkan bagaimana ke WC, bagaimana memakai baju sendiri. Itu adalah tarbiyah. Jadi bedanya taklim dengan tarbiyah adalah kalau taklim adalah proses penyampaian ilmu, lalu itu diterapkan atau tidak itu tergantung kepada para si pendengar. Tapi kalau tarbiyah adalah proses menanamkan ilmu dan itu adalah proses pendidikan. Misalkan kita di sekolah ada yang namanya taklim dan tarbiyah. Kalau taklimnya adalah belajar di kelas seperti biasa, kalau tarbiyahnya adalah mengingatkan anak biar tepat waktu. Terus juga ada jadwal piket untuk biar mereka biasa menjaga kebersihan. Ada juga kita pengecekan baju, ada juga pengecekan rambut. Itu lebih ke aplikasi bagaimana mereka terbiasa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tarbiyah al-aulad atau mendidik anak, itu bukan proses menyampaikan ilmu ke anak, sholat seperti ini, sholat pengertiannya, rukunnya, syaratnya. Bukan seperti itu kalau tarbiyah. Tapi kalau tarbiyah adalah, nah yuk kita sholat, kalau subuh dibangunkan, kalau zuhur diingatkan. Jadi tarbiyah adalah proses menanamkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana agar bisa tercipta kehidupan dan ilmu-ilmu itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Jadi prosesnya adalah mendidik, membuat pendidikan agar itu bisa dilaksanakan dan terbiasa. Pertanyaan yang kedua adalah dari saudara Fahri atau Kang Fahri. Beliau dari Jampang Tengah ingin bertanya bagaimana atas strategi dakwah yang baik untuk keluarga, terutama yang dekat, istri dan saudari dalam kehidupan sehari. Contoh kecilnya saja ingin menyadarkan mereka tentang hijab. Kang Fahri, untuk masalah dakwah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan strategi kepada kita. Yang paling penting adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan adalah kalau bisa dakwah itu adalah disampaikan dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan dengan cara-cara yang baik. Contoh adalah ketika bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang mengaku Tuhan, orang yang sudah membangkang dan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli neraka. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan lembut. Itu luar biasa. Jadi prinsip dakwah pertama adalah kalau bisa disampaikan dengan strategi sebaik-baiknya, dengan metode sebaik-baiknya agar apa? Agar pesan dakwah itu bisa diterima. Adapun nanti kalau sudah sebaik-baiknya kita berusaha diterima atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kaidah yang pertama adalah karena kita juga tidak boleh memaksa. Tugas kita adalah fadzakir innama anta madzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita adalah hanya mengingatkan, hanya menyampaikan dengan metode sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik agar dakwah itu diterima. Adapun tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain juga la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tugas kita adalah tidak boleh memaksakan kehendak, tapi tugas kita adalah hanya menjelaskan inilah yang baik, inilah yang buruk. Tentu dengan strategi dan metode terbaik. Yang kedua yang ingin disampaikan adalah kita juga melihat bagaimana contoh-contoh yang disampaikan oleh para nabi, terutama Rasulullah SAW dalam berdakwah. Tugas kita sebenarnya dakwah itu agak gampang dan lebih mudah. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah masih umat Islam, masih saudara sendiri, masih memiliki ikatan profesional. Bagaimana Rasulullah berdakwah itu luar biasa. Rasulullah berdakwah itu beliau sendiri, lingkungannya juga tidak ada yang Islam ketika itu, dan semua musuhnya juga sangat luar biasa. Bayangkan kalau antum jadi Rasulullah ketika itu, antum sendiri, tetangga antum semua bukan orang Islam, dan itu harus antum dakwai, semua diyakin sudah akan menentang kepada dakwah antum. Tapi bagaimana yang dilakukan Rasulullah? Beliau tetap berusaha menyampaikan sedikit demi sedikit, tentu dengan cara yang sangat baik. Dan dakwah yang paling keren dalam kehidupan, yang paling top tertinggi ada yang pertama adalah dengan contoh. Rasulullah itu paling banyak diakui oleh musuh-musuhnya, diakui oleh teman-temannya, diakui oleh kerabat dekatnya,
diakui oleh masyarakatnya adalah karena sifat beliau. Jadi karena beliaunya disiplin, beliaunya jujur, beliaunya amanah, beliaunya selalu memperlihatkan akhlak baik. Jadi beliau sendiri sudah menjadi sebuah ketertarikan. Ketika beliau berjalan, ingin kayak Rasulullah, kayaknya ini baik. Nah, tugas kita juga seperti itu. Kalau kita misalkan ingin dinegarkan oleh anak kita, kita menjadi sosok yang baik di rumah. Misalkan kita jujur, kita baik ke anak-anak kita, ke saudara kita, ke istri-istri kita. Mereka juga nanti lama-lama itu akan tertarik dengan kita tersendiri. Dan kalaulah sudah seperti itu, baru pesan-pesan disampaikan itu adalah metode dakwah yang terbaik. Banyak yang masuk Islam sudah 10 tahun Rasulullah beramal dengan dia, berdagang dengan dia, selalu silaturahmi kepada dia, setiap hari baik. Ada seorang yang Yahudi terkenal, beliau buta, setiap hari selalu mencaci Rasulullah, setiap hari Rasulullah suka ngasih makan kebaikan. Tiba-tiba Rasulullah meninggal dan Yahudi tahu bahwa yang suka makan terus, beliau langsung masuk Islam. Ada juga yang sakit selalu menghina Rasulullah, Rasulullah datangi, Rasulullah terus baik. Dan dalam hati orang tersebut terbersit, ini orang baik, ini yang harus diikuti, ini yang harus didengarkan, ini yang harus dijalankan. Akhirnya banyaklah sosok-sosok yang tertarik dengan Islam. Sebenarnya bukan gara-gara penyampaian retorika seperti itu, tapi karena dengan contoh Rasulullah yang baik, dengan cara penyampaian Rasulullah dengan yang baik, metode yang sangat baik, itu banyak yang mengikuti Rasulullah SAW, termasuk para sahabat, para budak yang ketika itu ada. Mereka kenapa ingin masuk Islam? Karena mereka tertarik. Islam itu baik, Islam itu ramah, Islam itu luar biasa itu. Itu adalah metode dakwah yang terbaik yang bisa kita sampaikan di lingkungan. Coba saja. Kalau antum ingin diturut oleh anak, oleh istri antum, coba antum terus selama sebulan, selama 2 bulan berbuat baik kepada mereka, insya Allah. Kalau antum sudah menunjukkan contoh yang baik, antum juga sudah berbuat baik, itu adalah dakwah yang terbaik dan insya Allah mereka akan mengikuti gerakan kita, termasuk murid-murid kita, termasuk nanti tetangga-tetangga kita akan melihat sosok-sosok kita. Dan kalau kita sudah membuktikannya bahwa dengan Islam insya Allah akan baik. Pertanyaan berikutnya dari Uhti Felani ya, dari Gunung Guru. Beliau bertanya, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, penempatan makhraj masih belum tepat, tajwidnya juga kadang masih belum tepat, tapi masih dalam proses belajar. Apakah termasuk dosa atau tidak? Pertama yang ingin saya sampaikan adalah, dalam agama Islam, hukum itu kalau masalah seperti ini terbagi dua. Satu ada namanya hukum asli, yang kedua adalah hukum toleransi atau hukum keringanan. Hukum asli adalah hukum yang memang diturunkan Allah seperti itu. Misalkan puasa, kata Allah, puasa itu wajib, kutiba alaikumussyam, itu aslinya, wajib. Tapi kalau kamu sakit, wa in kuntum mardo aw ala safarin, kalau kamu sakit boleh, nggak puasa juga nggak apa-apa. Kalau kamu di perjalanan, itu adalah hukum keringanan dari Allah Subhanahu. Betul puasa itu wajib, tapi ada keringanan dari Allah, yaitu bagi orang-orang yang memiliki sakit di perjalanan atau sudah sepuh banget dan lain sebagainya. Begitupun dalam hukum membaca Al-Quran. Hukum asli para ulama sepakat untuk membaca Al-Quran itu adalah wajib pakai tajwidnya. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lajimun. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa asimun. Mengambil hukum tajwid itu baik. Menurut para ulama, juga menurut para ahli-ahli qurra itu wajib. Dan itu kalau tidak dilaksanakan bisa menyebabkan berdosa. Itu adalah hukum aslinya. Adapun hukum toleransinya, adapun hukum keringanannya dari Allah Subhanahu wa taala masih diperbolehkan. Kita kalau masih belum baik, kita kalau masih belum bisa untuk belajar, karena tidak ada di dunia ini orang yang lahir langsung bacaan Al-Qur'annya makhrajnya bagus, bacaan tajwidnya bagus, sifatnya bagus dan terus semuanya yang bagus hari ini kecuali Rasulullah itu dari wahyu langsung. Semua orang yang belajar Al-Quran, nah itu diprosesnya dari awal. Dari awal terutama kita yang bukan orang Arab. Kalau orang Arab mungkin ada yang langsung keren, para sahabat dan sebagainya. Tapi kita bukan orang Arab dan kita juga tidak terbiasa dengan berbahasa Arab. Itu perlu belajar bagaimana cara mengucapkan bahasa Arab yang baik. Ada nanti makhrajnya harus diperbaiki, sifatnya harus diperbaiki, huruf-hurufnya harus diperbaiki, bagaimana cara membaca harokatnya harus diperbaiki. Itu adalah butuh proses yang panjang.
Gak jadi masalah selama kita dalam proses, selama kita dalam belajar, terus berusaha, itu Allah akan memberikan keringanannya kepada kita semuanya. Dari mana dalilnya? Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Wa man yatata'ta falahu ajrani." Di sini dalam hadis ini disampaikan, barang siapa yang mahir dalam Al-Qur'an kedudukannya sangat mulia. Tapi barang siapa yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu juga dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat masih dalam proses belajar. Yang ditakutkan adalah kita belum bisa dalam membaca Al-Quran. Hari ini kita ketemu, kita belum bisa baca Al-Quran. 2 tahun lagi ternyata ketemu lagi tidak bisa baca Al-Quran. 5 tahun lagi ketemu ternyata tidak baca Al-Quran. 10 tahun lagi tidak bisa. Ditanya kenapa kamu nggak bisa terus baca Al-Quran? Karena tidak belajar. Nah ini yang salah. Kalau yang seperti ini, hari ini kita ketemu, saya nggak bisa baca Al-Quran baik, Tad. 5 bulan ketemu, udah lumayan bagus. Setahun ketemu, sudah bagus. 2 tahun ketemu, sudah keren. 5 tahun ketemu, sudah mulai menghafal. 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, ini adalah yang penting kita adalah proses. Kalau sudah melaksanakan proses, belajar, menuntut ilmu, memperbaiki diri, adapun masalah hasil itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang belajar Al-Quran sebentar langsung bagus. Ada yang sudah lama belajar nggak bagus-bagus tapi dia terus berusaha. Itulah yang Allah akan hargai adalah segala usaha yang dia lakukan. Adapun masalah hasil itu diserahkan kembali kepada Allah. Termasuk para nabi pun sama. Berdakwah, Nabi Nuh sudah 1000 tahun berusaha berdakwah. Ternyata yang ikutnya hanya sedikit, itu nggak jadi masalah. Yang paling penting adalah kita dituntut berusaha, kita terus untuk memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan kalau masalah hasil kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus belajar dan mudah-mudahan suatu saat kita menjadi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran. Itu masih insya Allah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab pertanyaan berikutnya dari saudari Alna, ya. Beliau dari Sukabumi. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang berhak untuk berdakwah? Apakah semua orang atau hanya orang-orang yang berilmu? Ya, karena sempat mendengar bahwasanya orang-orang yang berhak berdakwah itu adalah orang yang berilmu saja. Baik, terima kasih. Jawabannya adalah, apa sih yang dimaksud dakwah di sini? Apakah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, atau mengingatkan, atau mengajak kebaikan? Nah, ini juga harus dipisahkan, jangan sampai dicampur adukan karena nanti itu akan berbeda, ya. Itu akan berbeda. Kalau kita hanya sekedar ingin menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan, atau mengingatkan kebaikan, menurut saya selama itu memang bagus dipersilahkan. Misalkan kita di status Facebook, kita melihat sharean orang lain ini bagus, kita sampaikan ke orang lain, itu diperbolehkan, nggak jadi masalah. Atau kita nggak punya ilmu atau ilmu kita biasa saja, anak kita ingin rajin sholat, kita, nah yuk sholat, sekarang waktunya sholat, itu bagus. Misalkan belum bangun, nah yuk kita bangun. Kalau anak kita bicara kasar ke orang lain, misalkan, nah jangan kayak gitu, itu gak baik. Kalau hanya sekedar ingin mengingatkan, mengajak orang lain kepada kebaikan, menurut saya setiap orang itu berhak untuk melakukan, dan itu adalah justru kewajiban sesama kita antara muslim dengan yang muslim yang lain adalah mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Adapun kalau memang diterjemahkan dakwah itu adalah ta'lim atau mengajarkan orang lain atau mendidik orang lain tentang keilmuan. Nah ini baru nanti kategori dakwah seperti ini itu hanya berhak dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Karena yang ditakutkan adalah ketika kita mengajarkan orang lain, kita tidak memiliki ilmu atau itu juga bukan keahlian kita dalam bidang ilmu itu, yang ditakutkan adalah terjadinya sebuah kesesatan atau kita juga bisa menyesatkan orang lain atau jika kita terjadi kesalahan di dalamnya. Oleh sebab itu, kategori dakwah ini sendiri kita harus bisa melihat dulu. Apakah ini hanya mengingatkan, mengajak kebaikan, berbuat kebaikan, atau kita ingin mengajarkan kepada orang lain ilmu dan lain sebagainya.
Kalau kita hanya tugasnya menge-share ilmu, misalkan dari orang yang berilmu buat status atau buat tulisan, tugas kita hanya menge-share, kita juga termasuk dakwah, tapi tugas dakwah kita adalah hanya menge-share kebaikan, hanya menyampaikan kebaikan, bukan lagi menyusun ilmu, mengajarkan ilmu, dan membuat tahapan-tahapan ilmu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Allah melihat, kalau Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Itu adalah tugas semua manusia. Mengajak kebaikan, kalau di lingkungannya ada keburukan mengingatkan supaya jangan terlalu menyebar. Terus juga kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu dipersilahkan. Dalam wal asri juga dikatakan amanu wa amilu solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Tetapi kalau dalam bab masalah mengajar, kalau dalam bab masalah mencapaikan ilmu itu dipersilahkan orang-orang yang ahli dan memiliki kapasitas dalam ilmu untuk menyampaikan itu. Terima kasih. Itu untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Adinda dari grup kajian online saham. Bagaimana kalau batas puasa kodo itu sampai kapan? Baik, sebenarnya untuk kalau nanyanya cuma batas kodo itu adalah sampai akhir bulan Sya'ban. Masalah akhirnya ini berbeda pendapat para ulama. Yang paling jauh menyampaikan adalah 15 setelah nisfu Sya'ban itu sudah tidak bisa kodo lagi, dan itu di masyarakat juga ramai, sudah banyak yang tahu. Ada ulama yang berpendapat lebih sedikit lagi, sehari atau 2 hari sebelum bulan Sya'ban itu masih diperbolehkan untuk kodo, dan fungsi dari sehari 2 hari sebelum Sya'ban itu adalah untuk membedakan apa ini masih bulan Sya'ban atau sudah masuk kepada bulan Ramadan. Jadi itu batas. Boleh kalau memang masih belum kodo, silahkan sampai 2 hari atau 1 hari sebelum bulan Sya'ban, kalau bisa dibayar. Tapi sebenarnya kalau secara anjuran, para ulama menganjurkan lebih baik kodo itu dibayar lebih awal. Jangan sampai nunggu sampai kapan sih batasnya, jangan. Kalau bisa lebih awal. Bahkan para ulama banyak yang berbeda pendapat tentang puasa Syawal. Puasa Syawal itu adalah dilaksanakan setelah kita Ramadan. Misalkan uzur kita sudah hilang, nifas kita sudah hilang, haid kita sudah hilang, atau uzur sakit kita sudah hilang. Ketika sudah sembuh, ketika sudah haidnya hilang, seharusnya itu lebih cepat, lebih baik dibayar itu. Jangan menunggu-nunggu sampai nanti. Apalagi sampai kelewat Ramadan selanjutnya, itu akan dihukum menurut para ulama. Ada yang dihukum dengan fidyah dan lain sebagainya. Jadi lebih baik sebenarnya kodo itu dilakukan dengan awal. Bahkan ada yang bertanya, Ustadz, saya punya kodo, tapi sekarang bulan Syawal, saya harus kodo dulu, harus Syawal dulu. Ulama berpendapat, ada yang kodo dulu karena kodo itu wajib. Ada yang Syawal dulu karena Syawal itu. Kenapa ini bisa berbeda pendapat? Karena saking kodo itu harusnya didahulukan. Apalagi di bulan-bulan yang lain. Ini di bulan Syawal saja ulama sudah berpendapat apakah harus kodo dulu atau Syawal dulu. Nah, yang harus kita perhatikan adalah mari kita sama-sama sadarkan diri kita, membayar kewajiban kepada Allah itu harusnya segera. Berbuat kebaikan itu harusnya segera, jangan sampai menunggu di akhir-akhir. Yang ditakutkan adalah kita dipanggil cepat oleh Allah Subhanahu wa taala sementara beban kita kepada Allah masih banyak. Itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu. Oleh sebab itu ana sarankan dalam masalah menunaikan kewajiban, dalam masalah menyelesaikan kebaikan, ana sarankan untuk lebih cepat itu lebih baik. Selama ada kesempatan, kalau uzurnya sudah hilang, kalau kita sudah bisa melaksanakan, segeralah laksanakan. Bahkan harusnya kalau bisa di bulan Syawal itu sudah diselesaikan namanya kodo. Kalau memang sedikit, kalau banyak bisa dicicil demi sedikit demi sedikit. Jangan menunggu sampai akhir. Apalagi nanya batas akhirnya, tapi nggak jadi masalah. Ini pertanyaan yang baik dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Ditakutkan banyak di luar sana orang-orang yang masih menunda kodonya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Kang Adi. Tadi ingin bertanya, saya berjualan barang dagangan yang harganya sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Misalkan obat eceran ini tertingginya adalah 10.000. Lalu saya beli barang tersebut dengan 9.000. Lalu dijual oleh saya 13.000. Apakah boleh? Eh, Kang Adi, saya ingin menjawab, hukum dagang itu diperbolehkan, ya, nggak jadi masalah. Mau ngambil untungnya berapa, mau seperti apa, itu dipersilahkan, nggak jadi masalah. Selama akadnya adalah jual beli. Tapi kita juga tentu harus memiliki strategi dagang.
agar permintaan dari barang tersebut itu bisa terus panjang, agar permintaan dari barang tersebut itu terus berlanjut, perlu strategi barang termasuk yang disampaikan oleh perusahaan. Misalkan sudah harganya ditetapkan, ada teh botol dikasih merek di apa, di tempatnya itu 3.000. Ini misalkan tadi obat eceran ini 10.000, sudah itu adalah strategi dagang sebenarnya dari pihak perusahaan, agar barang-barang tersebut apabila sudah sampai kepada masyarakat harganya tidak berbeda-beda. Karena suatu barang itu kalau sudah sampai kepada masyarakat harganya itu jadi beda-beda. Misalkan dari perusahaannya cuma 3.000, kadang di masyarakat ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Dan sebenarnya itu efek langsungnya ke perusahaan bisa jadi rugi. Tapi adapun untuk para pedagang yang dagang di bawah itu dipersilahkan. Karena untuk penyampaian dari barang tersebut ke daerah tersebut atau di tempat-tempat tertentu itu juga bisa memungkinkan harganya naik lebih tinggi. Atau juga kondisi kita misalkan hari ini ada dengan adanya virus corona, permintaan pasar semakin banyak karena banyak orang yang tidak bekerja dan di rumahnya masing-masing, pabrik stopnya dulu terlebih dahulu dan lain sebagainya, hingga barang jadi menipis, sedangkan yang minta banyak itu harga barang bisa jadi tinggi. Itu nggak jadi masalah selama dalam prosesnya adalah akad perdagangan, itu tidak jadi masalah. Jadi dipersilahkan saja. Tapi yang harus kita ingat adalah ini kira-kira cocok gak harganya untuk daerah ini segini. Kayak di Papua itu mahal sekali harga-harga. Kenapa? Karena untuk menyampaikan barang ke sana itu perlu transportasi yang sangat jauh. Misalkan harga semen saja berapa tanya di Papua, itu sangat mahal. Di kita agak murah. Jadi masalah standar harga dan sebagainya lihat dulu aja apakah itu akan merugikan kita sebagai pedagang, kira-kira laku atau tidak, kira-kira sesuai tempat atau tidak. Jadi persilahkan, tapi kalau masalah harga itu dipersilahkan. Semakin pintar saja para penjual untuk menarik pelanggannya, mau dengan harga yang murah atau seperti apa, itu adalah strategi masing-masing, dipersilahkan. Tidak ada larangan di dalam agama Islam untuk menentukan harga, itu dipersilahkan sesuai dengan kondisi pasar, dengan kondisi persaingan.